bekal terbaik itu atau khairuz zad, ya, bekal terbaik itu adalah ilmu. Yang pertama ilmu. Ilmu adalah pintu gerbang untuk menuju segala bentuk kebaikan. Sebagaimana juga kebodohan adalah pintu gerbang untuk menuju kepada keburukan dan kesengsaraan. Ilmu itu penting. Bahkan di dalam Sahih Bukhari, ya, itu di dalam Kitabul Ilmi ada satu bab namanya Babu Al-Ilmi Qabla Al-Qawli Wal-Amal. Bab itu intinya adalah betapa wajibnya seseorang itu berilmu sebelum berkata dan berbuat, sebelum berucap dan bertindak. Kenapa? Karena ilmu itu penting, ya, sangat penting itu ilmu. Tentu saja dalam hal ini ilmu, ya, syariah, ilmu yang berkaitan dengan Ramadan itu sendiri, baik berkaitan dengan hal-hal yang wajib, yang sunnah, yang dilakukan di bulan Ramadan, maupun yang menjadi pantangan-pantangannya berkaitan dengan hal-hal yang haram, berkaitan dengan hal-hal yang makruhat, hal-hal yang tidak disukai untuk dilakukan di bulan Ramadan. Nah, untuk bisa mengetahui boleh tidaknya, dianjurkan atau dilarang, itu kan ilmu. Ya, misal begini, ikhwah hadirin berbahagia. Ketika kita melihat definisi puasa Ramadan saja, Ramadan dikatakan, puasa itu dikatakan, ya, termasuk puasa Ramadan tentunya, al-imsak anil akli wasyurbi wal jima' min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Jadi puasa adalah menahan dari makan, minum, dan jima', hubungan suami istri, mulai dari terbit fajar, yakni masuknya waktu subuh, sampai terbenam matahari. Makan, minum, jima itu adalah yang membatalkan ibadah puasa. Artinya haram dilakukan itu pada siang Ramadan atau di saat kita berpuasa. Karena itu pula ketika seseorang berpuasa pada start, ya, saat memulai, katakanlah dari terbit fajar itu, maka dia wajib menahan diri dari hal-hal yang dilarang ini, yaitu yang 3 tadi, makan, minum, dan jima. Sampai kapan? Ila ghurubi syamsi, sampai terbenamnya matahari. Nah, ini perlu ilmu. Sedikit saya sampaikan kepada kita, cuplikan kecil aja contohnya. Hadirin, jadi seorang mukmin itu baru wajib dia menahan atau imsak itu adalah tulu'il fajar, dari terbit fajar, atau kalau di kita ditandai dengan masuknya waktu subuh, tepatnya ketika dikumandangkan azan subuh, itu wajib. Di dalam surah Al-Baqarah 187 itu kan ada ayat berbunyi, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi. Tadinya sampai situ itu ayat turunnya. Dan makanlah kamu, minumlah, sehingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Di dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan, ketika ayat itu sampai di situ, yakni makan dan minumlah sehingga jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Ada di kalangan sahabat itu ketika bersahur, sambil bersahur, kemudian mengikatkan benang putih dan benang hitam di kakinya. Mereka sambil terus bersahur, tapi tahu-tahu tidak bisa membedakan mana yang hitam, mana yang putih, karena kan tidak seterang seperti sekarang. Kalau kita di masjid ini, di rumah kita siang malam kan sudah sama terangnya karena ada listrik. Akhirnya turunlah ayat
minal fajri sebagai penutup. Kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makanlah kamu, minumlah kamu, sehingga kamu bisa membedakan benang putih dari benang hitam minal fajri, yaitu fajar. Nah, minal fajri itu adalah tafsir, bayan, penjelasan dari yang dimaksud benang putih dari benang hitam itu. Intinya apa? Makanlah kamu, minumlah kamu sampai fajar. Nah, itu maksudnya. Jadi tidak lagi memakai bahasa benang putih, benang hitam. Makan, minumlah sampai kamu bisa membedakan mana yang benang hitam, mana benang putih. Tidak lagi begitu. Tapi makanlah kamu, minumlah kamu, ya. Sampai kapan? Sampai fajar, yakni min tulu'il fajr, terbitnya fajar, masuknya waktu subuh. Disitulah kita wajibnya imsak. Nah, adalah umum terjadi di mana-mana, di masjid-masjid, di kantor-kantor itu kan ada selebaran jadwal imsakiyah. Di situ ada jadwal maghribnya, isaknya, imsak, ya. Kemudian jadwal sholat subuhnya dan zohor, asar. Situ ada. Biasanya setiap hari itu ada. Bisa berubah, bisa juga tidak. Jam dan menitnya kalau jamnya nggak berubah, insya Allah. Hadirin jemaah berbahagia, misal di situ tertulis tuh antara imsak dengan subuh itu ada 10 menit jaraknya. Contoh aja ini. Subuh sekarang katakanlah jam 4.40 misalnya. Mungkin 42 ya. Taruhlah jam 4.40 itu masuknya subuh. Tertulis itu jam 4.40. Kemudian imsaknya jam 4.30. Ya. Jam 4.30. Hadirin, ada 10 menit jarak tenggang waktu antara imsak dengan masuknya waktu subuh. Bapak Ibu yang saya hormati, adalah umum terjadi ketika disebutkan waktu imsak sudah masuk. Misalnya di televisi ditandai dengan sirine, ya. Kadang-kadang di masjid juga anak-anak muda berteriak-teriak imsak gitu. Adalah umum terjadi itu orang berhenti makan, berhenti minum, berhenti yang lain-lain. Kenapa? Karena waktu imsak sudah masuk. Logis itu, kalau pakai logika iya. Kalau dikatakan jam 4.30 imsak sudah masuk, berarti kita berhenti. Karena puasa itu sendiri adalah imsak. Paham kan? As-siyam al-imsak anil akli wasyurbi wal jima. Puasa itu adalah menahan dari makan, minum dan jima. Nah, sekarang ada yang memberitahu waktu imsak sudah masuk, paham? Ya. Berarti sudah masuk waktu berpuasa. Gitu kan? Hadirin, jika bapak-bapak, ibu-ibu berhenti pada waktu itu di saat bapak sudah selesai, ya silakan. Itu maksud saya. Katakanlah makan memang sudah selesai, minum juga, ngopi, ngeteh. Kalau ngerokok nggak usah kita buatkan contohnya di situ ya. Ngerokok misalnya nggak usah lah. Gitu. Ya. Sudah makan, sudah minum, sudah ngeteh, sudah yang semuanya. Kemudian dikatakan imsak, berhenti, ya selesai, silakan. Tetapi manakala di saat dikatakan waktu imsak masuk jam 4.30 tadi bunyi sirine, sementara bapak masih membutuhkan makanan, membutuhkan minuman, teh juga baru beberapa teguk, nasi juga baru beberapa suap, masih banyak ini yang belum. Di saat itu apa yang harus dilakukan? Makanlah, minumlah, jangan terhalang oleh waktu yang 10 menit itu.
Kenapa? Karena jam 4.30 itu kan belum subuh, paham kan? Subuhnya kapan? Jam 4.40. Ini contoh. Nanti kan bisa berubah terus itu. Perintah Allah dalam Quran Al-Baqarah 187 itu, makan dan minumlah sampai kapan? Sampai fajar. Fajar di situ maksudnya adalah pertanda masuknya waktu subuh. Bapak Ibu, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang jam 3:30 atau jam 3 sudah bangun, tentu saja waktu 10 menit gak berguna itu, tidak terlalu berarti. Tapi sekiranya bapak ibu baru terbangun di saat orang teriak sirine berbunyi imsak, ada 10 menit lagi itu waktu menjelang subuh. Pertanyaan saya, masih bisa nggak untuk makan itu? Masya Allah itu. Ya, yang dilarang tadi apa? Makan, minum dan jima. Ini mohon maaf nih kita ngomong di masjid ini. Mungkin bukan hanya makan dan minum yang bisa diselesaikan. Urusan jima pun kalau memang sedang berjalan masih ada 10 menit lagi, masih memungkinkan nggak diselesaikan? Tuh, dengar tuh. Ya. Ya, dipercepat gitu maksudnya. Dipercepat supaya cepat clearnya, karena sebentar lagi masuk subuh. Gitu. 10 menit, Pak. Ya. Nah, oleh karena itu, ini penting kita berilmu. Ini yang maksud dengan ilmu itu, contohnya seperti itu. Sebab pernah terjadi dulu ketika saya masih kuliah, tinggal di Selembah sana. Ya, kuliah kan di Libya ketika itu. Itu ada sebagian teman-teman kita bukan anak Libya, karena saya koskan bersama anak-anak yang umum juga. Ada yang kuliah di tempat lain, yang kerja. Itu ketika kita beli nasi apa di warung, di warteg, nasi untuk sahur, makannya kan di rumah. Pas nyampe di rumah terdengar imsak. Itu ada yang ya udah dibuang tuh nasi oleh dia, kesel gitu. Kenapa? Ya belum sempat makan, imsak sudah masuk. Tapi saya bilang tidak, makan aja. Tapi dia belum yakin ya. Dia belum yakin dengan apa yang kita sampaikan. Ya, kalau saya mau makan aja. Itu contoh. Jadi ini satu contoh. Ya, agama Allah yang begitu mudah sebenarnya bisa menjadi sulit kalau kita tidak tahu ilmunya.